Berikut adalah kisah lengkap dan mendalam tentang makam Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, yang terletak di kota Jeddah, Arab Saudi, yang terkenal dengan ukurannya yang luar biasa panjang, sekitar 30 meter. Kisah makam Siti Hawa di Jeddah, tempat peristirahatan ibu segala manusia. Bagian 1. Legenda pertemuan dan tempat kediaman. Kisah ini bermula dari peristiwa paling awal dalam sejarah manusia. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, keduanya terpisah tempat kedatangannya. Menurut riwayat yang berkembang di kalangan ulama dan masyarakat, Nabi Adam alaihissalam jatuh di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa jatuh di tanah yang kini menjadi kota Jeddah, Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan merindukan satu sama lain. Akhirnya, atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua berhasil bertemu kembali di tanah suci Arafah, dekat kota Mekah, dalam keadaan penuh haru dan rasa syukur. Setelah bersatu kembali, mereka memutuskan untuk menetap dan tinggal di wilayah sekitar Jeddah dan Mekah. Di sanalah mereka membangun kehidupan pertama manusia di muka bumi, memiliki keturunan dan menyebarkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Siti Hawa hidup sangat lama, mencapai usia yang luar biasa panjang. Ada riwayat menyebutkan hingga 900 tahun lebih, menemani perjalanan dakwah dan kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Ketika ajalnya tiba, Siti Hawa wafat dan dimakamkan di tempat kediamannya, yaitu di wilayah yang kini berada di tengah kota Jeddah, yang kemudian dikenal dan dihormati selama berabad-abad sebagai makam ibu segala manusia. Bahkan nama kota Jeddah sendiri dikatakan berasal dari kata Jeddah, yang berarti ibu, sebagai penghormatan kepada Siti Hawa yang dimakamkan di sana. Bagian 2. Letak dan bentuk fisik yang mengagumkan. Makam ini terletak di kawasan Al-Ammariyah di tengah kota Jeddah, tidak jauh dari jalan raya utama menuju Mekah. Bagi siapa saja yang pertama kali mendengar atau melihatnya, hal yang paling mencolok dan membuat takjub adalah ukurannya yang sangat panjang. Berbeda dengan makam pada umumnya yang panjangnya hanya sekitar 2 meter, makam ini memiliki panjang sekitar 30 meter. Bahkan menurut catatan para pengelana dan sejarawan terdahulu, dulunya panjangnya diperkirakan mencapai 100 hingga 130 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Bayangkanlah, panjang makam ini setara dengan panjang sekitar 15 hingga 20 orang dewasa yang berbaris satu di belakang yang lain. Hal ini sesuai dengan keyakinan umat manusia zaman dahulu, bahwa manusia zaman purba memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan tinggi dibandingkan manusia masa kini, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai riwayat agama dan sejarah. Bagaimana bentuk aslinya? Dahulu kala, makam ini dibangun dengan bentuk yang jelas dan terawat. Di atasnya terdapat bangunan beratap dan berkubah yang megah dan kuno, dikelilingi oleh tembok pembatas dan menjadi tempat yang sangat dihormati. Di tengah hamparan makam panjang itu, terdapat tanda khusus yang menandakan letak tubuh beliau sebenarnya, yang berada di bagian tengah makam tersebut. Para pengelana besar di masa lalu seperti Ibnu Jubair pada abad ke-12 dan Ibnu Al-Mujawir pada abad ke-13 pernah mengunjungi dan menuliskan pengalaman mereka melihat makam ini, menggambarkannya sebagai bangunan tua yang anggun dan penuh ketenangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan aturan serta pemeliharaan, bentuk fisiknya mengalami perubahan yang cukup besar, meskipun jejak panjangnya masih tetap bisa dikenali hingga saat ini. Bagian 3. Perjalanan sejarah dan perubahan kondisi. Sejarah makam ini sangat panjang dan penuh pasang surut, mengalami berbagai perlakuan mulai dari penghormatan yang tinggi hingga perubahan dan penutupan. Masa kejayaan dan kunjungan peziarah. Selama berabad-abad, makam ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para peziarah yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Setelah menyelesaikan ibadah di Mekah, banyak jamaah yang datang ke Jeddah untuk berdoa dan mengunjungi makam ibu mereka yang pertama ini, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Tempat ini selalu ramai, penuh dengan orang yang menangis terharu, mengingat asal-usul mereka dan berdoa memohon ampunan Allah. Masa perubahan dan penataan ulang. Memasuki abad ke-20, pandangan mengenai penghormatan terhadap makam mulai berubah mengikuti pemahaman agama yang lebih ketat agar tidak menyimpang dari ajaran pokok, seperti menjadikan makam sebagai tempat yang disembah atau diharap selain kepada Allah.
Pada tahun 1928, bangunan di atas makam ini dibongkar dan diubah bentuknya agar tidak dianggap sebagai bangunan suci yang berlebihan. Kemudian pada tahun 1975, permukaan makam ini dirapikan dan disemen, namun bentuk panjangnya tetap dipertahankan, sehingga orang masih bisa melihat betapa luar biasanya ukuran tempat peristirahatan ibu kita itu. Kondisi saat ini. Saat ini, jika Anda melihat tempat tersebut, yang terlihat adalah sebuah hamparan tanah yang panjang, rata, dan tertutup semen atau batu, terletak di tengah kawasan pemakaman umum. Panjangnya terukur sekitar 30 meter, tetap sangat panjang jika dibandingkan makam lain di sekitarnya, namun tanpa atap atau bangunan yang mencolok. Pintu masuk ke tempat ini kini ditutup dan dilarang dimasuki oleh umum, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam beribadah. Meskipun demikian, keberadaannya tetap diakui dan menjadi saksi sejarah yang tak ternilai harganya bagi kota Jeddah dan bagi seluruh manusia. Bagian 4. Pendapat para ulama dan sejarawan. Tentang keaslian makam ini, para ulama dan sejarawan memiliki pandangan yang beragam, namun saling melengkapi. Ada yang memastikan dan ada pula yang bersifat kemungkinan. Namun semuanya sepakat menghormatinya sebagai bagian dari warisan sejarah. Pandangan yang membenarkan. Banyak sejarawan besar seperti At-Tabari dan Al-Mas'udi menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa menurut riwayat yang berkembang luas, Siti Hawa memang dimakamkan di kota Jeddah. Para pengelana yang hidup berabad-abad yang lalu, yang ketelitian dan kejujurannya diakui dunia, juga mencatat keberadaan makam ini di lokasi yang sama hingga ke hari ini. Pandangan yang berhati-hati. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mutlak dan pasti dari Al-Quran maupun hadits yang sahih yang menunjuk secara spesifik lokasi makam beliau. Mereka mengatakan bahwa hal ini termasuk berita yang bersifat sejarah dan warisan budaya, yang boleh dipercaya selama tidak dijadikan landasan ibadah yang wajib. Kesimpulan bersama. Apapun pendapatnya, semuanya sepakat bahwa makam ini adalah salah satu warisan sejarah yang sangat berharga yang mengingatkan kita pada awal mula penciptaan manusia dan perjalanan panjang kehidupan di muka bumi ini. Ukurannya yang luar biasa panjang menjadi bukti nyata dalam pandangan mata kita bahwa generasi awal manusia memiliki fisik yang sangat kuat dan besar, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagian 5. Pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Melihat makam Siti Hawa, mendengar kisahnya, dan menyaksikan ukurannya yang luar biasa panjang itu, menyimpan begitu banyak pelajaran hidup yang mendalam bagi kita semua. 1. Asal-usul kita yang sama. Siti Hawa adalah ibu dari kita semua, dari segala bangsa dan warna kulit. Makam ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda-beda di dunia ini, namun asal kita adalah satu, dari ayah dan ibu yang sama. Kita bersaudara dan kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. 2. Kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ukurannya yang luar biasa mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa membentuk manusia dengan ukuran dan kekuatan yang berbeda-beda sesuai kehendaknya. Allah menciptakan manusia purba dengan ukuran yang sangat besar dan kuat, dan menciptakan manusia masa kini dengan ukuran yang lebih kecil. Semuanya penuh hikmah. 3. Kemanapun kita pergi, akhirnya kembali ke tanah. Betapapun besar tubuh seseorang, betapapun panjang umurnya, betapapun tingginya kedudukannya, akhirnya semuanya akan kembali ke tanah. Siti Hawa, ibu manusia yang hidup berabad-abad lamanya, yang menyaksikan peristiwa-peristiwa besar, akhirnya berbaring diam dan tenang di dalam tanah, sama seperti kita semua kelak. Ini adalah peringatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal kehidupan yang kekal di akhirat. 4. Pentingnya keseimbangan dalam menghormati sejarah. Cara kita menghadapi makam ini juga mengajarkan kita bagaimana sikap yang benar, menghormati sejarah dan warisan leluhur, namun tetap menjaga agar penghormatan itu tidak melampaui batas hingga menyimpang dari ajaran agama yang murni. Demikianlah kisah lengkap mengenai makam Siti Hawa di Jeddah, tempat peristirahatan ibu kita yang pertama, yang meskipun kini bentuknya sederhana, namun menyimpan kenangan dan sejarah yang paling tua dan paling agung bagi seluruh umat manusia di dunia.